Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tahan tintinya Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang sudah kami nikmati. Kami syukuri buat berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan, baik berkat jasmani khususnya berkat rohani, anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap hidup kami. Sampai hari ini kami boleh mensyukuri kami ada karena Tuhan yang masih memberikan kesempatan kami hidup di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan aktivitas sebagai anak-anak orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau pakai setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Urapi dengan urapan Roh Kudus, kendalikan dengan kekuatan Tuhan, Engkau lindungi Tuhan supaya kami mampu menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman Allah pada sore hari ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, menyaksikan, benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tolak segala kuasa dalam bentuk apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap, kami diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan begitu cepat. Kita telah bersama-sama melalui masa raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian masa penampakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sore hari ini kita bersama-sama kembali tahun ini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, meskipun dalam situasi kondisi tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Damai sejahteranya senantiasa dinyatakan bagi saudara dan saya. Ia mengutus kita, mengutus saudara dan saya untuk mampu menjadi saksinya sambil menantikan kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua. Tema firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri judul tentang tanggung jawab kita setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita buka bersama-sama dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dua ayat ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sore hari ini yang menjadi dasar tema kita di saat kita bisa kembali merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan kehidupan manusia setelah mengalami kematian, maka manusia akan berakhir ke bawah. Artinya manusia yang meninggal dunia setelah mengalami kematian, dia akan kembali menjadi debu tanah, sebab berasal dari sana. Tapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus juga Tuhan yang mengalami kematian.
Kristus telah mengalami kematian, namun Yesus Kristus juga mengalami kehidupan. Setelah mati, bangkit, dan Tuhan kita yang rayakan hari ini telah naik ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak berakhir ke bawah seperti manusia. Melainkan Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke surga. Dan firman Allah berkata, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita ini mengakhiri hidupnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ke atas bukan ke bawah. Olehnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menunjukkan dari mana Tuhan kita berasal. Seperti manusia yang kembali ke debu tanah karena berasal dari sana. Demikian pula Tuhan kita Yesus Kristus. Dia naik ke surga, itu menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia berasal dari sana. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, di sana juga Yesus berkata, demikian firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kita bersyukur pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, itu meneguhkan iman saudara dan saya, bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Ia adalah Allah yang hidup. Ia duduk di sebelah kanan Bapanya. Yesus Raja yang berkuasa, memerintah surga dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan pada petang hari ini Bapak Ibu Saudara, satu peristiwa yang kita sedang rayakan bersama-sama, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ini merupakan rangkaian dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah kita melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak bisa dipisahkan dari kelahirannya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanannya. Peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari penderitaannya. Peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kematian hingga kebangkitan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini menjadi puncak pelayanannya di bumi. Karena itu Injil Markus menyajikan kisah terangkatnya Tuhan kita Yesus Kristus ke surga sebagai satu kesatuan dengan kisah kebangkitan dan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat sebelumnya daripada apa yang kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bagaimana selama 40 hari Tuhan kita Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan hanya sekedar menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus juga berdialog, berbicara. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sempat makan bersama murid-muridnya. Dan setelah serangkaian penampakan itu, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, sebelum bagian pembacaan kita menyebutkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menegur ketidakpercayaan, menegur kedegilan hati para murid-muridnya pada waktu itu. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah
kebangkitannya. Jadi ketika Yesus menampakkan diri setelah mengalami kebangkitan, tidak semua murid-muridnya meresponi dengan baik. Ada mereka yang mulai ragu-ragu, ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka. Itulah yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus kemudian memberikan sebuah nasihat peringatan kepada murid-muridnya. Apa yang mereka alami, apa yang mereka pikir, apa yang mereka duga. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Tuhan kita mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Tuhan sesudah kebangkitannya. Dan setelah itu lalu Yesus memberikan perintah. Apa perintah yang Tuhan kita percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, kepada kita dan kepada murid-muridnya pada waktu itu? Perintahnya adalah untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan sesudah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dalam Markus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Coba perhatikan bersama-sama ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita lihat para murid meresponi peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Meresponinya dengan melakukan amanat yang Tuhan percayakan. Mereka pergi, mereka memberitakan Injil bagi segala makhluk dan ke segala penjuru yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Memang kenyataan Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid secara fisik. Secara fisik muridnya sudah berpisah dengan Tuhannya, dengan murid-muridnya. Namun Tuhan kita turut bekerja untuk senantiasa meneguhkan, untuk senantiasa menyertai para murid-muridnya dalam misi penginjilan yang Tuhan percayakan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama keluarga kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tahun ini melalui bagian pembacaan Alkitab. Bagi kita sore hari ini, kita dan saudara dan saya juga dipanggil untuk bersama-sama kita tahun ini kembali untuk diingatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa kita harus memaknai perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus tahun ini? Yang pertama, dengan cara tetap percaya dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap pergumulan hidup saudara dan saya. Saya yakin dan pasti Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita pasti mengalami pergumulan, tantangan, persoalan hidup. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu banyak di rumah karena situasi kondisi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita memaknai tahun ini perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang pertama, biarlah tetaplah percaya, tetaplah mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Amin. Tuhan kita adalah Raja yang berkuasa. Dan kuasa daripada Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Yesus sudah pernah lakukan sepanjang pelayanannya, sampai hari ini pun kuasanya sama. Amin. Kuasanya sanggup mengatasi kegelisahan, kuasanya sanggup mengatasi setiap keresahan kita. Di saat kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan hidup, berbagai kesulitan hidup, termasuk di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, marilah kita meneruskan
apa yang menjadi perintah Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu amanat penginjilan bagi segala makhluk, amanat penginjilan bagi segala apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita melakukan penginjilan ke segala penjuru yang Tuhan percayakan kepada setiap hidup orang percaya. Artinya saudara dan saya tidak punya alasan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghindar dari tugas kita untuk bersaksi. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa menghindar. Tugas yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil. Bukankah soal mau atau tidak mau, suka atau tidak suka? Tugas ini adalah inti. Tugas ini adalah esensi dari iman kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, inilah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak punya alasan untuk menghindarinya dari tugas di dalam kesaksian yang Tuhan percayakan harus kita lakukan. Beritakanlah Injil dalam keseharian hidup kita. Apakah kata-kata kita, apakah sikap kita menjadi berkat dalam keluarga kita, menjadi berkat di setiap aktivitas kita, menjadi berkat bagi orang-orang di mana kita beraktivitas dan berada di tengah-tengah mereka? Ataukah kehidupan kita hanya sekedar pencitraan, terlihat bagus di luarnya saja, kelihatan baik ketika ada di gereja saja, ketika kita ada persekutuan dan ada pelayanan, disitulah kita hanya muncul kebaikan, kita hanya memberikan pencitraan hidup kita. Kita bisa tampak saleh ketika bertemu dengan orang-orang yang seiman, tampak saleh ketika kita muncul di media sosial. Tuhan inginkan tanggung jawab kita untuk menjadi kesaksian bagi segala makhluk, itu menjadi alamat supaya mereka boleh menerima dan melihat kesaksian hidup yang saudara dan saya telah nikmati bersama dari Tuhan. Maka hidup kita pun mesti menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar kita bisa mampu melayani Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, tapi aktivitas kita adalah aktivitas yang benar-benar menunjukkan hidup yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya mengandung makna tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pandemi COVID-19, kita tahu bagaimana perkembangannya. Semakin hari semakin bertambah jumlah orang-orang yang kena dan dikatakan positif kena COVID-19. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini, sikap dan ucapan kita, doa dan ibadah kita, aksi-aksi yang kita lakukan, diakonia yang kita lakukan, aksi kemanusiaan yang kita lakukan, itulah wujud pemaknaan kita pada perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus tahun ini. Marilah kita memberitakan Injil Kristus. Dengan cara apa? Melalui kata-kata kita, melalui perbuatan baik kita. Mari kita memberitakan Injil Kristus bagaimana dengan cara kita harus lakukan. Melalui hidup benar, melalui hidup kudus, di lingkungan di mana kita beraktivitas, di mana kita bertempat tinggal. Marilah kita memberitakan Injil dengan memperhatikan dan merawat lingkungan untuk tetap hidup sehat. Dengan cara kita taat, dengan cara kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kerinduan bersama yang diberikan oleh pemerintah, meskipun kita harus masih tetap
tinggal di rumah saja. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi-saksi Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Ingatlah, jadilah saksi-saksi Tuhan setiap waktu, kapan, dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah terangkat ke surga, yang hidupnya berakhir ke atas, Dia telah meninggalkan teladan bagi saudara dan saya dengan menyatakan tanda-tanda kerajaannya di bumi. Dan saatnya sekarang kita pun menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah bagi dunia, secara khusus bagi lingkungan di mana kita ada saat ini. Kuasanya yang sama menyertai para murid-murid, juga menyertai kita di sepanjang segala zaman. Tidak berubah. Amin. Itulah yang kita harus rayakan, itulah yang harus kita maknai, itulah yang harus kita renungkan, itulah yang harus kita bersama-sama malam hari ini. Bagaimana hati Tuhan menginginkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup dan aktivitas yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Olehnya pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kembali bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dia telah meninggalkan kuasanya, memberikan kuasanya kepada para murid pada waktu itu. Dan kuasa yang diberikan kepada para murid saat itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Dan kuasa yang diberikan itulah untuk menyertai kita, memberitakan Injil melalui keteladanan hidup kita, keteladanan perkataan kita, keteladanan segala sikap hidup kita. Seperti Tuhan kita yang telah meninggalkan teladan kasih dan damai sejahteranya. Kiranya kita boleh meneruskan apa yang telah Yesus lakukan. Dan kuasa Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita, di sepanjang segala zaman. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati. Mari kita akan sekali lagi tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada petang hari ini, malam hari ini. Engkau lihat hati hidup kami. Bagi setiap kami Tuhan malam hari ini, Engkau hadir di dalam hati hidup kami yang sungguh-sungguh kami menyaksikan. Dengan sungguh-sungguh serius dengan memberikan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Engkau jamah setiap hati hidup kami ya Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jamah Tuhan. Apa yang Kau telah lakukan sepanjang hidup sampai Engkau naik ke surga. Engkau masih memiliki kuasa yang sama. Dan kuasa itulah Tuhan diberikan kepada setiap umat-Nya. Tuhan memberikan penyertaannya bagi kami. Sampai hari ini tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Untuk kami melanjutkan terus memberitakan Injil Kristus Yesus. Melalui kehidupan kami, keteladanan hidup kami, gaya hidup kami. Memunculkan karakter Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Menteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang melihat, menyaksikan tayangan ini ya Bapa. Dimanapun berada saat ini hamba-Mu berdoa bersama-sama bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan
Daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Buat segala berkat-berkat Tuhan sepanjang firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat, tertanam, menghidupi kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami. Engkau tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus menjalani dengan kondisi-kondisi yang Engkau lebih tahu dari apa yang kami pahami dalam hidup kami. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu masih sama, dulu sekarang sampai selamanya. Itulah yang akan menyertai kami, menjadi sumber segala sumber kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Melalui persekutuan Roh Kudus memberkati Engkau, melindungi Engkau, menyinari Engkau. Dalam setiap apapun dalam hidup kami, Engkau Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kami mohon belas kasihan Bapa di surga, turunkanlah berkat-berkat surgawi ke atas hati hidup kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat-berkat yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tinggal dan menghidupi kami, memancar melalui kehidupan kami. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.